Sungguhnya Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun biibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Artinya, sungguhnya Allah itu maha lembut, maha kasih sayang bi ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha', dia memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz, dan sungguhnya dialah Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi, barang siapa yang menghendaki keutamaan akhirat atau hal-hal yang bersifat tanaman-tanaman akhirat, maka kata Allah, kami akan tambah kebaikan-kebaikan dan tanaman-tanaman tersebut baginya. Wa man kana yuridu hasad dunya nu'tihi minha, dan barang siapa yang mendaki tanaman dunia atau kebaikan dunia, maka kami juga akan memberikan kepada dia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada yang beroleh suatu bagian pun di akhirat melainkan adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat ini adalah, ada yang sebagian menggenakan bahwa ayat ini menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah ini tahu kita buat salah. Allah ini tahu kita bermaksiat. Allah ini tahu kita lalai. Tetapi tetap Allah latifum bi ibadi. Allah tetap lemah lembut kasih sayang kepada hambanya. Bahkan dalam ayat lain dikatakan yang artinya, ketika ada seorang laki-laki dan perempuan berbuat dosa yang melampaui batas, Allah masih berkata, kesini wahai hambaku, sini, kesini. Aku tunggu kau. Kapan kau bertobatnya? Kapan kau mohon ampunnya? Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim, katakan kepada mereka yang telah melampaui dosa yang banyak, telah berbuat zalim, telah melanggar aturan-aturan Allah Ta'ala. Sini, sini kata Allah. Sini. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah tetap latifum bi ibadi. Allah lemah lembut kepada hamba. Di sini ada kata-kata yarzuqu man yasha'. Allah menghendaki memberi rezeki kepada siapa yang dia kemaui. Makanya kita tak heran, walaupun Allah telah tahu kita berbuat dosa, berbuat maksiat, lalai, Allah masih memberi rezeki kepada kita. Bahkan terkadang orang yang tidak pernah sholat, rezekinya lebih baik daripada orang yang sholat. Betul tidak? Ada sebuah cerita mengatakan bahwa ada dua orang pemancing. Yang satunya agamanya non-muslim, yang satunya Islam, rajin sholat lagi. Ini kebetulan saya kasih contoh mancing ini karena memang banyak fisherman di sini. Ada yang masuk anggota KPK, ada yang masuk anggota KPU. Apa KPK, Bu ya? Komunitas Pemancing Kepuyuh. KPK. Kalau KPU, Komunitas Pemancing Udang. Nah, di sini ada dua pemancing. Ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya non-Islam. Yang non-Islam ini setiap melemparkan mata kailnya, dia dapat terus udang dari datuk sampai ke cucuk-cucuknya dapat semua. Sedangkan yang Islam ini kepak berganti umpan, ada ditoleh sama udang. Jangankan udang, kepuyuh pun tak mau. Akhirnya yang Islam ini menggerutu dalam hatinya.
Ya Allah, yang beriman ni saya, yang solat ni saya, kenapa saya yang tak dapat macam ini? Sedangkan kapel samping gue ni, kulub tak bersunat kata dia. Namanya kafir itu kan tak sunat. Sedangkan samping saya ini kata dia nggak sholat, dia nggak beriman, tapi dapat terus ikan dari tadi. Ya Allah, di mana letak keadilan? Disitulah diisyaratkan katanya, setelah mancing orang ini pulang sedih, bermimpi mendengar satu perkataan. Sengaja Allah memberi orang-orang non-muslim itu ikan yang lebih banyak. Kenapa? Karena nikmatnya dunia ini untuk orang-orang kafir. Nikmatnya dunia ini adalah untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sehingga nanti di akhirat tidak ada tuntutan lagi bagi orang yang non-muslim menuntut nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad berkata, "Ad-dunya sijnul mu'min." Wah, itu anaknya pun tak tahu, men ibu pun bakun. Tak tahu apa. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang Islam dan surga bagi orang-orang kafir. Nanti ketika di akhirat dibalik. Al-akhirah sijnul kafir wa jannatul mu'min. Nanti di akhirat akan menjadi kesebalikannya, menjadi penjara. LP, lembaga pemerasatan, LPK, lembaga pemerasatan kafir. Kita nanti dapat, insya Allah dapat nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sambungan ayat ini dikatakan mangkana. Nah, makanya ini bahasa Arab Al-Quran. Makanya orang Madura itu ikut-ikutan mangkana, tapi ada ahnya. Bahasa Arabnya mangkana, nggak ada ahnya. Kalau ada Madura ada ahnya. Mangkana. Orang Madura ini luar biasa. Saya sudah pernah saya jelaskan. Dulu katanya ada angin tahunan. Angin tahun ini masuk kampung. Ketemu pokok ikut. Ketemu rumah ikut. Bahkan dulu pernah rumahnya orang Sindur ini, Pak Munadin itu, atapnya ditemu di Naning sana. Iya, karena dibawa oleh angin. Angin ini datangnya setiap tahun sekali. Akhirnya sama ulama disebut balak tahunan. Balak tahunan. Karena saking dekatnya sama orang Madura tidak lagi disebut balak tahunan, palak tahun. Nah, dia tahu apa lah. Mungkin di sini Mangkana yuridu harsal akhirah. Barang siapa orang yang ingin kenikmatan akhirah. Di sini harsa ini artinya tanaman. Hars. Makanya dalam Al-Quran nisa'ukum harsul lakum. Perempuan itu ladangnya bagi laki-laki. Oh iya, kalian kan sudah belajar tafsir, belum? Juz berapa? Oh, juz 30. Itu juz 1, juz 2, Bang. Dikatakan di sana nisa'ukum harsul lakum. Perempuan itu adalah ladang bagi seorang laki-laki. Makanya dalam ayat sambungannya, faktu harsakum an-nasi itu, maka garaplah ladang kamu itu semau kamu. Kenapa ladang? Maka di sini dikatakan mangkana yuridu harsal akhirah. Harsal itu artinya hasil pertanian, tanaman atau suatu tanaman yang ditanam. Siapa yang mengingin tanaman akhirat, nazid lahu fi harsihi. Indahnya Allah di sini. Pada akhirat Allah memakai kata zada yazidu, pakai nazid. Sedangkan untuk akhir, untuk dunia Allah memberikan ata ya'ti atau nu'ti. Nu'ti. Apa bedanya antara ata ya'ti dan zada yazidu? Kalau zada yazidu senantiasa bertambah, kenikmatan surga terus bertambah. Sedangkan dunia ata ya'ti tak ada tambahnya, hanya itu saja. Maka di sini mangkana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Orang yang ingin tanaman akhirat, Allah akan tumbuh kembangkan tanamannya.
Wa man kana yuridu harsad dunya, sedangkan orang yang hanya ingin tanaman dunia, ingin kenikmatan dunia, ingin harta dunia, nu'tihi minha. Nah, ya, Allah beri, tapi tidak Allah tambah sedikit pun. Tidak Allah tambah sedikit pun dari kenikmatannya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sedangkan orang yang beringin hanya dunia saja, di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Maka jangan heran, sekarang ini yang kita ketahui, terkaya dunia itu bukan orang Islam. Yang terkaya dunia itu pernah namanya Bill Gates. Kalau tulisannya Bill Gates. Ada lagi Elon Musk. Bacanya Elon Musk. Ya memang tulisannya gitu loh. Ini orang kaya, nggak pernah kita dengar terkaya dunia. Misalnya Ahmad Madani, tidak ada. Saya merasa kaya kalau kalian dapat ilmu yang luar biasa. Saya merasa kaya, utang saya terasa hilang kalau kalian itu belajar dengan baik. Kalau kalian itu bermanfaat, kalau kalian itu bisa melanjut perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itu saya kaya. Kalau kalian hanya amin, 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 belajar tak kuat, balik misalkan orang tua, disuruh baca tahlil, lupa Pak sarak suara. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat nanti orang yang sudah Allah beri dunia tidak akan mendapat bagian manasib, tidak dapat bagian apa? Ada sebuah hadis mengatakan, fa inna Allah khalaqa bahran nuri tahta arsy. Sesungguhnya Allah menciptakan lautan cahaya. Ini lautan cahaya. Di mana Allah ciptakan lautan cahaya tersebut? Tahtal arsy, di bawah arsy-Nya Allah. Kemudian khalaqallahu min tikal bahr. Kemudian dia ciptakan malaikat yang memiliki sepasang sayap. Setelah menciptakan lautan cahaya, Allah menciptakan malaikat yang memiliki dua sayap. Sayapnya salah satunya berada di timur, satunya berada di barat. Kemudian kepalanya terletak di bawah arsy, sedangkan kedua kakinya terletak di bawah bumi yang ketujuh. Apabila seorang hamba kita ini berselawat kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Sya'ban, maka Allah Ta'ala akan menyuruh malaikat tadi, malaikat yang punya dua sayap, kakinya sampai ke bumi, kepalanya sampai ke arsy tadi itu, untuk nyebur, untuk memasuki, untuk menyelam ke lautan cahaya yang Allah ciptakan tadi. Lalu setelah malaikat ini menyelam, ini kita selawat ini, kita selawat kepada Rasulullah pada bulan Sya'ban ini, malaikat tadi yang Allah ciptakan punya dua sayap, yang sayapnya ke timur satu, satu ke barat, ini langsung dia menyelam ke lautan cahaya. Setelah itu dia keluar dari lautan cahaya tersebut sambil mengibas-ngibaskan atau mengepak-ngepakkan sayapnya. Lantas menitislah cahaya-cahaya dari bulu-bulunya, dari sayap-sayapnya. Kemudian Allah akan menciptakan dari tiap tetesan cahaya tersebut malaikat-malaikat yang memohon ampun bagi hamba tersebut, yang berbicara selawat, yang mengatakan selawat, beristighfar malaikat itu sampai hari kiamat. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini saya lihat perkiraan nisfu Sya'ban ini, perkiraannya jatuh pada tanggal sekitar 6 atau 7, Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu, dicatat, jangan sampai lupa. Akan adakan acara, minimal katanya, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat semua amal hamba dalam setahun tersebut pada malam nisfu Sya'ban. Maka ulama memberikan suatu amalan kepada kita, agar amalan ini menjadi suatu penutup tatkala amal kita diangkat kepada Allah, kita tengah melakukan kebaikan. Baca Yasin itu 3 kali. Niat pertama panjang umur, niat kedua taat kepada Allah, niat ketiga murah rezeki, mati dalam keadaan husnul.
dibaca. Jangan tidak. Nggak bisa bahasa jamaah, nanti baca di rumahnya masing-masing. Nggak bisa baca Quran, Zat. Bagaimana? Nah, buka YouTube, cari Abdurrahman Sudes, setel Yasin, taruh di situ. Bagaimana? Bisa nggak, Zat? Dia mau diapakan nggak bisa. Macam ceritanya katanya di Pontianak tuh ada heboh. Hebohnya bagaimana? Ada anak pulang dari Malaysia. Pulang dari Malaysia, dia tidak mondok, tidak bisa baca Quran. Pas lebaran ziarah ke makam bapaknya. Katanya, seorang Pak ya, saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Minta maaf ya Pak, saya katanya jarang ziarah ke makam bapak. Sekarang saya ziarah, insya Allah saya akan bacakan Pak Yasin. Tapi yang baca Syekh Abdurrahman Sudes, karena bacanya lebih bagus dari saya Pak. Dibuka langsung, ditaruh di samping kuburan bapaknya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Oh langsung Sudes Abdurrahman Sudes heboh sekuburan. Kenapa? Sudes baca Quran di Pontianak. Nah maka ini gamal kan. Syakban nanti tatat itu tanggal 6 kalau tidak salah, Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu tanggal 6. Sekarang sudah tanggal berapa? 23 ya. 23. Sekarang sudah masuk tanggal 4 Syakban. Diamalkan nanti di rumah. Kemudian ma min sautin ahabbu ila Allah min sauti 'abdin muznibin taba ila Allah ta'ala fa yaqulu labbaika ya 'abdi salma turid. Tidak ada suara yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dari suara seorang hamba yang berdosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia teteskan air matanya. Di saat itulah Allah berkata kepada hamba tersebut, salma turid, minta apa yang kau mau wahai hambaku. Makanya itu ya, kita jadi umat Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah. Menjadi umat Nabi Muhammad adalah kenikmatan yang tiada taranya. Nikmatan yang tidak ada taranya. Maka kalimat-kalimat ini katanya, nanti suatu saat Allah akan berkata kepada kita, wahai hamba, ini masalah kita ini nanti kan masing-masing ini akan berhadapan di sidangnya Allah. Di sana dikatakan akan ditanya oleh Allah, apa yang telah kau lakukan di dunia? Maka semua perbuatan jahatnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita meraung-raung menangis. Karena kita sudah tahu ancaman dan siksaan yang akan kita terima dari siksaan, dari dosa yang kita lakukan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah melembutkan suaranya. Apakah kau tak malu dulu kau berbuat dosa di dunia? Sekarang kau menangis. Apa di dunia dulu kau tak malu? Maka ketika seorang hamba itu dikatakan seperti itu oleh Allah, tambah menangis dia. Di saat itulah langsung Allah berkata, udah. Kamu jangan nangis kuat-kuat. Nanti kekasihku Muhammad mendengar perkataanmu, mendengar tangisanmu. Aku tak mau nanti dia sedih. Aku tak mau nanti dia sedih karena tangisanmu. Sudah, kau jangan menangis, kata Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang penuh dosa tadi. Karena keagungan Nabi Muhammad SAW, semua dosamu telah ku hilangkan dan sudah kuhapus, kata Allah. Dan di saat itu juga katanya seorang hamba tersebut akan nangis lebih parah lagi. Yang tadi nangis takut, sekarang nangis kegembira. Karena tangisnya lebih kuat, tangisnya lebih parah. Di saat itulah Nabi Muhammad SAW mendengar. Dan saat itulah langsung Nabi Muhammad berkata kepada Allah, berdoa, ya Allah, berikan hamba itu kepada saya ya Allah. Berikan umat itu kepada saya ya Allah. Berikan umatku itu kepada saya ya Allah. Dengan keagungan Allah, Allah langsung bilang, wahai kekasihku Muhammad, sungguhnya hamba ini telah kuserahkan kepadamu. Terserah engkau menaruhnya di surga yang mana. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan. Masya Allah, itu anak-anak belajar tuh hafal hadisnya. Kalau di rumah tak hafal, takkan hafal itu doang. Hadisnya tak akan hafal, apa tak akan hafal. Tapi karena dipondokkan, maka kata guru kami Habib Segaf Baharud, beruntunglah mereka yang memiliki anak yang dipondokkan. Beruntunglah mereka orang tua yang telah menaruhkan anak di pondok. Memang sedih berpisah dengan anak,
Memang berat berpisah dengan anak, jauh dari anak. Anak yang dari kecil kita besarkan, yang tidur kita keloni, setelah besar jauh dari kita, sedih hatinya. Bapak ibu tak perlu cerita, karena saya juga sudah merasakannya. Sedih, tetapi kata Nabi Muhammad SAW, kegembiraan orang tua nanti yang telah memondokkan anaknya, menaruh anaknya agar menimba ilmu, mengambil warisan Rasulullah. Faqad akhadha bihadzil wafir, kata Rasulullah. Orang yang mengambil ilmu agama yang banyak, sungguh telah mengambil warisan yang banyak dariku, kata Rasulullah. Apa janjinya Rasulullah kepada orang-orang yang telah memondokkan anaknya? Nanti katanya di dalam kubur, setelah dibangkitkan golongan-golongan orang yang memondokkan anaknya, Rasulullah menunggu orang tua tersebut sambil memegang mahkota-mahkota yang akan diberikan kepada orang-orang tua yang telah memondokkan anaknya. Wah, ini alhamdulillah, aku bakalan kayak sitak lah sibuk sini berizin. Ada salah sikit ibu powi ustaz, datang ke rumah nyerahkan ustaz, ini anak saya masuk pondok, saya serahkan ke ustaz. Salah dipukul sama ustaznya, serang ustaz. Bagaimana mau dapat silsilah yang baik? Maka ini kita bulan benar-benar perbanyak doa, karena biasanya kalau sudah bulan dekat-dekat Ramadan ini, malaikat Israel suka nyabut-nyabut. Oh iya benar. Kenapa kita diminta surah Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balina ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balina ramadana. Kenapa kita disuruh minta balina Ramadan? Karena kadang-kadang biasanya tak nyampai kita bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sampai bulan Ramadan.